Yang dicari selama ini kegelapan aja. Marah, cemburu, benci, tidak bisa memaafkan, semua kegelapan. Sing era atau kutangkal. Itulah manusia, menyangka dirinya makhluk paling mulia, tapi faktanya tidak memuliakan dirinya. Kalau sudah benci sama orang, diomongkan kejelekannya berulang-ulang pada banyak orang. Setelah itu saya tidak akan memaafkan sampai saya mati. Manusia macam apa? Dia sedang menggelapkan dirinya sendiri. Ulangi lagi. Sadari manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi kalau kita ini makhluk cahaya, maka tugas utama manusia apa? Menyebarkan cahaya. Yuk, tugasmu di semesta ini menyebarkan cahaya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, aku datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu yang kau titipkan padaku. Saksikan saya. Kalau kalian mengubah bismillahnya dan niat seperti itu, kerjaan apapun pasti berkah. Kenapa selama ini kerjaan tidak berkah? Dagang ini gak laku, dagang itu gak laku, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Kenapa? Kalian lupa bahwa kalian datang ke sini untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan. Kalian lupa datang ke sini bukan mewakili ambisimu, mewakili Allah. Apa yang kalian lakukan? Mewakili ambisimu, mewakili keinginanmu. Itu yang terjadi. Paksakan. Bahkan nyogok-menyogok pun tidak masalah. Yang penting ambisimu tercapai. Sudah melanggar dari jati dirimu sendiri. Itu yang menyebabkan lilinmu tidak pernah hidup. Jadi kalau kita sadar bahwa kita makhluk cahaya, kita datang ke sini tugasnya adalah mencahayakan semesta. Karena hanya cahaya yang dapat meniadakan kegelapan. Hanya cahaya yang dapat meniadakan kegelapan. Hanya cahaya. Makanya saya bilang, kegelapan tidak bisa dikutuk. Kegelapan tidak bisa dimusuhi. Hanya dengan menghadirkan cahaya, maka kegelapan akan sirna. Nih, saya kasih tahu. Kalau ada masalah, jangan nambah masalah. Anak naik sepeda motor, sepeda motornya baru, kemudian nabrak, jatuh. Nggak usah dimarahi. Anak masih nelpon aja sudah bagus, berarti masih hidup. Betul nggak? Iya. Harusnya, sudah nak, nggak apa-apa. Pasti ada pesannya kan buat kamu. Berarti kamu nanti harus lebih hati-hati. Sepeda motornya hancur, ke bengkel kan. Saya ini baret ke puskesmas. Tukang bakso ketabrak, ganti baksonya. Gitu aja, sederhana. Nah, kita ini sering mempermasalahkan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dimasalahkan. Karena reaksi kita yang buruk terhadap masalah, itu kegelapan. Makanya Rasulullah mengatakan, ciri orang yang sudah sempurna imannya, bijaksana, jual beli saja dia bikin enteng. Urusan dengan orang dibuat enteng. Coba, berurusan dengan orang uang, bikin enteng aja. Sudah, uang yang dipinjamkan kepada kamu, kalau kamu sanggup bayar, saya doakan semoga kamu banyak rezeki. Kalau kamu nggak sanggup bayar, sudah, saya juga nggak ingat lagi. Duit saya lebih banyak daripada yang pinjamkan sama kamu. Mengentengkan transaksi, itu keren, itu luar biasa. Itu ciri orang yang bercahaya. Mumet. Pakai debt collector lagi. Apaan sih kalian ini? Ya. Jika perlu rampas rumahnya, jika perlu rampas sepeda motornya. Ya Allah. Kalau kalian merampas, kalian juga akan dirampas suatu saat. Karena alam ini punya mekanisme sendiri. Betul? Itu yang namanya karma. Kalau kalian nyubit ke orang, kalian juga akan dicubit orang dengan setimpal. Tidak akan berkurang. Ulangi. Sadar kalau kita makhluk cahaya? Oke, nanti ayat-ayatnya kita sampaikan. Jadi tugas kita apa? Mencahayakan. Jangan menambah kegelapan semesta ini. Semesta ini sudah gelap. Kenapa? Terlalu banyak orang yang menyumbang kegelapan. Ya, aduh, kalau kita lihat ya, apalagi di tahun politik, komentar-komentar tuh
Lupa kalau dia itu makhluk cahaya, harusnya mencahayakan, membuat rakyat jadi tenang, jadi rileks, ya. Demokrasi itu harusnya, ya, pemilu itu harusnya pesta demokrasi. Pesta itu penuh dengan kegembiraan, banyak ketawa-ketawanya, gitu. Pesta terus begitu. Bukan nakut-nakuti orang, membohongi orang, merayu-rayu orang. Maaf ya, saya bicara global supaya kita semua sadar. Yuk, dalam cahayanya manusia tidak akan mengalami salah persepsi dan salah proyeksi. Pertanyaan, mengapa selama ini sering salah persepsi, salah proyeksi? Satu masalahmu, karena diri sejatimu masih dalam kegelapan. Matahari rohani dalam diri kita belum bersinar. Kita hanya bisa melihat matahari yang di luar, matahari yang di dalam nyeluk. Gimana caranya? Mudah sekali. Ketika Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat?" Rasulullah mengatakan, 1 kedipan mata saya. 1 kedipan mata saya. Bisa kalau tahu ilmunya. Mau sekarang atau nanti? Nanti. Kalau yang ini nanti enak aja. Belum tentu semua orang yang di sini butuh ini, belum tentu. Karena kata Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Makanya ilmu ada ilmu umum, ilmu khusus. Ilmu umum disampaikan di tempat umum kayak gini. Ilmu khusus hanya disampaikan di tempat khusus, pada orang khusus, pada waktu yang khusus. Disampaikan dengan cara yang khusus. Paham maksud saya? Ya. Saya doakan semoga ada umurnya sampai di situ. Lanjut dulu. Ya. Membaca kitab suci dengan mata lahir hanya akan melihat firman-Nya sebatas kata-kata. Lihat saya semuanya. Membaca kitab suci dengan mata ini hanya melihat rangkaian kata-kata saja. Jadi firman Tuhan itu hanya kelihatan sebagai rangkaian kata-kata saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya rangkaian kata-kata saja. Kalau melihat kitab suci dengan mata lahir ini. Bagaimana kalau melihat kitab suci dengan pikiran? Dengan kepintaran? Kita hanya akan melihat firman Tuhan sebatas pengetahuan. Tetapi ketika kita bisa menyaksikan, melihat kitab suci dengan mata kolbu kita, maka kita akan sekaligus melihat Dia yang berfirman. Ulangi. Membaca kitab suci hanya dengan mata ini, kita hanya melihat rangkaian kata-kata. Firman Tuhan yang agung itu hanya kata-kata saja. Dihafalkan, dikembalikan pada orang. Bagaimana kalau dengan pikiran melihatnya? Kalau dengan pikiran, kita hanya melihat firman Tuhan sebagai pengetahuan. Bagaimana caranya? Melihat Dia yang berfirman di baliknya. Hanya dengan satu. Melihatnya harus dengan terang mata kolbumu. Sudah bisa mengalami yang ketiga? Nih. Yang sudah pada bisa mengalami yang ketiga, saya kasih tahu. Sesulit apapun kitab suci, serumit apapun yang namanya ayat-ayat mutasabihat, ngerti sendiri, tinggal yes, gitu aja. Begitu saya sudah bimbing seseorang untuk menyaksikan matahari ruhani dalam dirinya, saya bacakan, ayo ikut saya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Gimana? Yes. Kenapa? Nangis kalau sudah mengalami. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahayanya itu persis seperti misbah lampu. Gimana? Yes. Al-misbahu fi jujaja. Lampu itu ada dalam kaca.
Ajujajatu ka'annaha